Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Generation War. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan memiliki 3 episode. Film ini mengisahkan 5 orang berkebangsaan Jerman yang bersahabat selama Perang Dunia II. 2 orang dari mereka adalah tentara Jerman. Secara keseluruhan, film ini tidak hanya menceritakan tentang aksi Jerman pada Perang Dunia II, tetapi juga tentang kejahatan dan tantangan yang dihadapi tentara Jerman antara kata hati mereka dan perintah yang diberikan pada mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Ich erwarte, dass sie uns alle Ehre macht. Juni tahun 1941, 2 tentara Jerman kakak beradik bernama Wilhelm dan Winter hari itu berpamitan dengan orang tuanya karena mereka berdua akan pergi bertugas ke medan pertempuran. Mereka akan dikirim ke garis depan untuk melawan tentara Soviet. Wilhelm berjanji kepada ibunya akan membawa adiknya kembali pulang dengan selamat. Di sebuah bar, teman wanita Wilhelm dan Winter bernama Charlotte dan Greta sedang berbincang sambil menunggu kedatangan Wilhelm dan Winter ke bar tersebut. Charlotte berkata kepada Greta kalau dia diterima menjadi perawat dan akan dikirim ke garis depan untuk mengobati para tentara Jerman yang terluka. Tidak lama kemudian, Wilhelm dan Winter datang ke bar tersebut. Di waktu yang sama, kekasih Greta, seorang Yahudi bernama Victor, juga datang ke bar. Mereka mengadakan pesta terakhir sebelum mereka berpisah. Diiringi musik Yahudi, mereka menikmati pesta perpisahan mereka. Mereka semua sudah bersahabat sejak kecil. Wilhelm adalah seorang letnan dari Kompi Winhan. Sedangkan adiknya Winter adalah tentara Jerman yang akan bertugas di medan pertempuran untuk pertama kalinya. Tidak lama kemudian, seorang perwira Jerman bernama John datang ke bar tersebut. John mendapat laporan dari warga sekitar kalau ada musik Yahudi yang diputar di sebuah bar. Pada masa itu, musik Yahudi dilarang diputar di Jerman. Jika ada yang melanggar, maka akan dijatuhi hukuman. John menemukan bukti kalau Wilhelm dan teman-temannya sudah memutar musik Yahudi. Sebagai pemilik bar, Greta yang akan bertanggung jawab. John meminta Greta datang ke kantornya besok harinya. Karena hari sudah semakin larut, Wilhelm dan Winter berpamitan karena harus segera pergi ke markas. Mereka semua bersumpah setelah perang berakhir, mereka akan kembali berkumpul di bar tersebut. Sebelum berpisah, mereka menyempatkan untuk berfoto bersama. Wir waren unsterblich. Wir sollten es bald besser wissen. 10 Juli tahun 1941, Jerman mulai melakukan invasi ke Uni Soviet. Wilhelm dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju kota Moskow yang jaraknya masih sekitar 700 km. Di tempat lain, Charlotte dan Greta juga harus berpisah karena Charlotte akan berangkat ke garis depan sedangkan Greta harus pergi ke kantor perwira John. Sesampainya di kantor perwira John, Greta berusaha menggoda perwira John agar tidak terkena hukuman dan usahanya berhasil. Malah Greta akan dipromosikan oleh perwira John untuk menjadi penyanyi terkenal. Karena John mendengar kabar kalau Greta suka bernyanyi. Tapi dengan syarat Greta harus mau menjadi wanita simpanannya. Möglicherweise könnten Sie mir mal etwas vorsingen. Wilhelm dan pasukannya akhirnya sampai di Martyukova yang berjarak 580 km dari Moskow. Di sana, Wilhelm bertemu dengan atasannya dan diperintahkan untuk menyerang sisa-sisa pertahanan tentara Soviet yang ada di kota tersebut. Karena mereka harus melanjutkan perjalanan secepatnya. Sementara itu, Charlotte sudah sampai di rumah sakit lapangan yang berada di Smolensk. Charlotte disambut oleh kepala perawat. Kemudian, kepala perawat menjelaskan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh Charlotte. Keine außerdienstlichen Kontakte mit den Soldaten. Di Martyukova, Wilhelm dan pasukannya mulai bergerak menyerang sisa-sisa pertahanan tentara Soviet. Hingga akhirnya Wilhelm dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Soviet dan menyandra 3 tentara Soviet yang masih hidup. Wilhelm memutuskan tidak mengeksekusi mati 3 tentara Soviet itu, tapi membawa mereka ke markas Kompi untuk diinterogasi. Sesampainya di markas Kompi di kota Pokrovka, Wilhelm dipanggil atasannya. Wilhelm diberikan pujian karena Wilhelm dan pasukannya sudah berhasil menghancurkan sisa-sisa pertahanan tentara Soviet di Martyukova. Wilhelm juga diperintahkan untuk mengeksekusi mati salah satu sandera yang mereka bawa.
Ternyata salah satu dari mereka adalah perwira Uni Soviet. Wilhelm diminta mencari tempat yang jauh dan sepi untuk mengeksekusi perwira Soviet tersebut. Setelah itu, Wilhelm membawa perwira Soviet itu ke tempat yang sepi. Wilhelm sebenarnya tidak tega mengeksekusinya, tapi mau tidak mau Wilhelm harus menuruti perintah atasannya. 19 September tahun 1941, tentara Jerman terus melancarkan serangan ke tentara Soviet dan berhasil menangkap ratusan ribu tentara Soviet. Meski begitu, tentara Soviet yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Semakin hari, pertempuran semakin brutal. Hingga akhirnya Wilhelm dan pasukannya sampai di Smolensk yang berjarak 500 km dari Moskow. Di Smolensk, Winter dan satu temannya ditugaskan untuk berjaga. Teman Winter menginfokan kalau Badan Intel Negara akan melakukan razia besar-besaran di kota itu untuk menangkap partisan yang bersembunyi. Setelah polisi lokal melakukan razia, banyak partisan yang tertangkap termasuk anak-anak dan para wanita. Merasa tindakan mereka berlebihan, Winter dan temannya meminta salah satu polisi lokal untuk melepaskan anak perempuan yang dia tangkap. Tidak lama kemudian, Wilhelm datang dan meminta petugas itu melepaskan anak perempuan tersebut. Di waktu yang sama, atasan Wilhelm juga datang. Wilhelm protes ke atasannya kalau anak perempuan itu hanyalah warga sipil yang masih di bawah umur. Tapi atasannya menjelaskan kalau anak perempuan itu adalah seorang Yahudi dan dia menembak anak perempuan tersebut. Di tempat lain, setelah melayani perwira John, Greta meminta surat izin pindah untuk teman Yahudinya yang ingin pergi dari Jerman ke New York. Karena Greta mendengar rumor kalau Jerman akan membantai habis semua Yahudi tanpa sisa. Ternyata Greta meminta surat izin pindah tersebut untuk Victor, kekasihnya. Perwira John yang sudah jatuh hati dengan Greta pun menuruti permintaan Greta. Di markas Kompi, atasan Wilhelm menginfokan kalau Leningrad sudah terkepung dari tanggal 9 September. Pertahanan Kiev sudah melemah dan jarak ke Moskow tinggal 500 km lagi. Atasannya berkata kemungkinan Soviet akan melakukan serangan besar-besaran dalam waktu dekat. Wilhelm dan komandan Kompi yang lain diminta untuk segera mempersiapkan perlengkapan dan persenjataan. Malam harinya, Winter dan satu temannya bertugas berjaga di sekitar markas. Tapi tiba-tiba saat itu pesawat tempur Soviet melintas di atas mereka. Untungnya pesawat tersebut tidak melihat keberadaan Winter dan temannya karena semua lampu yang ada di sekitar markas sudah dimatikan. Tapi Winter malah ceroboh menyalakan rokoknya. Seketika pesawat tempur Soviet pun langsung menyerang markas mereka. Pagi harinya ketika sarapan, Winter dihajar habis-habisan oleh tentara yang lain. Tapi untungnya Wilhelm datang dan langsung menghentikan aksi mereka. Winter pun dibawa ke rumah sakit lapangan di Smolensk tempat Charlotte bertugas. Malam harinya di sebuah tempat pertunjukan, perwira John yang sedang bersama istrinya tidak sengaja bertemu dengan Greta yang saat itu sedang bersama Victor. Di rumah sakit lapangan, Charlotte merawat luka Winter. Saat itu, kepala perawat menginfokan kalau divisi Soviet kelima sudah menyerah. Resimen ke-60 yaitu unit Wilhelm akan maju ke timur menuju front depan dan tim medis akan ikut pergi. Di luar rumah sakit, tentara Jerman dan tim medis bersiap untuk menuju timur front depan. Dan saat itu Wilhelm bertemu dengan Winter, adiknya. Tidak lama kemudian, Charlotte juga datang menghampiri Wilhelm dan Winter. Setelah sekian lama, akhirnya Wilhelm dan Charlotte bertemu kembali. Charlotte sebenarnya sudah lama memendam rasa ke Wilhelm, tapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka semua pun pergi ke truk masing-masing. 7 Oktober tahun 1941, musim hujan pun telah tiba. Banjir dan lumpur di mana-mana memperlambat pergerakan tentara Jerman yang sedang menuju Moskow. Sementara di kediaman Greta, perwira John memberikan surat pindah yang diminta Greta sebelumnya untuk teman Yahudinya. Memasuki Desember 1941, salju menyelimuti jalanan dan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Penyerbuan tentara Jerman ke kota Moskow pun gagal karena mereka tidak siap untuk musim dingin. Mereka hanya bisa bertahan dengan menggali parit sedalam-dalamnya agar tidak mati kedinginan. Sementara di kediaman Victor, ibu Victor memberikan surat izin pindah yang sudah dititipkan Greta sebelumnya. Sayangnya surat pindah tersebut hanya untuk Victor saja. Victor pun harus rela meninggalkan kedua orang tuanya.
Setelah berpamitan dengan orang tuanya, Victor bergegas pergi menuju stasiun kereta. Tapi di tengah perjalanan, Victor diculik oleh seseorang. Ternyata yang sudah menculik Victor adalah orang suruhan perwira John. John sengaja menjebak Victor karena dia cemburu dengan Victor setelah melihat Greta bersama Victor sebelumnya. Gute Reise. Sudah hampir 1 minggu tentara Jerman bertahan di parit pertahanan. Winter yang saat itu sedang tiduran ditugaskan atasannya untuk mengambil suplai makanan. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, Winter akhirnya berhasil mengambil suplai makanan. Tapi dalam perjalanan kembali ke parit pertahanan, Winter mendengar kalau tentara Soviet sedang bergerak menuju parit mereka. Wilhelm dan pasukannya yang mendengar suara tembakan langsung bergegas bersiap ke posisi masing-masing. Ketika tentara Soviet mulai terlihat keluar dari hutan, Winter pun terjebak di tengah-tengah pertempuran. Wilhelm meminta serangan artileri untuk melindungi adiknya yang saat itu berusaha kembali ke parit pertahanan. Tapi untungnya Wilhelm dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Setelah itu Wilhelm segera berlari menghampiri Winter yang pingsan di tengah medan pertempuran. Untungnya Winter masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Mei tahun 1943. 2 tahun berlalu, pasukan Jerman mundur dari Orel dan bersiap untuk pertempuran besar yang akan mengakhiri perang. 3 hari sebelum pertempuran Kursk, divisi infanteri kedatangan tentara baru dari wajib militer dan rata-rata masih sangat muda. Sementara di Berlin, perwira John menemui Greta di kediamannya. John mengatakan kalau Greta akan dikirim ke Uni Soviet besok harinya untuk menghibur pasukan Jerman yang akan bertempur di Kursk. Ich kann natürlich auch Marika Röck fragen. Und als Star Greta del Taurus. Malam harinya, Wilhelm dan beberapa anak buahnya duduk bersama menikmati hangatnya api unggun dan berbincang tentang pertempuran mereka. Wilhelm berkata cabang militer Jerman di Afrika di bawah pimpinan Jenderal Erwin Rommel sudah menyerah dan tidak lama lagi sekutu akan menyerbu Italia. Karena hal itu, Jerman harus bisa memenangkan pertempuran di Kursk. Di tengah perbincangan, Wilhelm melihat seorang partisan mendekati sumur. Dan setelah itu, partisan itu menjauh dari sumur. Tidak lama kemudian, 2 tentara Jerman mendekati sumur tersebut. Dan benar saja Wilhelm menyadari kalau ada sesuatu yang salah di sumur tersebut. Weg vom Brunnen! Sebelum berangkat ke Uni Soviet, Greta menyempatkan diri mampir ke rumah orang tua Victor. Tapi sesampainya di rumah orang tua Victor, Greta malah bertemu dengan orang lain. Penghuni baru rumah tersebut berkata kepada Greta kalau orang Yahudi yang tinggal di rumah tersebut sudah dihabisi oleh Jerman. Di Kopice, Polandia yang berjarak 170 km dari kamp konsentrasi Auschwitz. Dengan sebuah kereta, Victor dan tawanan lainnya sedang dibawa menuju ke kamp Auschwitz Jerman. Tapi saat itu di dalam kereta seorang wanita bernama Alina berusaha melubangi lantai kereta dengan sebuah pisau. Alina berusaha keluar dari kereta tersebut. Melihat itu, Victor pun langsung menawarkan diri untuk membantu. Hari demi hari berlalu, persiapan tentara Jerman pun sudah berakhir. Besok harinya Jerman akan melancarkan serangan besar ke pertahanan Soviet dan maju ke Kursk. Operasi itu dinamakan Operasi Citadel. Pertempuran tersebut akan membalikan keadaan dan memberikan kesempatan untuk Jerman menduduki Kursk. Hitler berharap pasukan Jerman berjuang sampai titik darah penghabisan. Pasukan Jerman akan dihibur oleh penyanyi terkenal tanah air sebelum bertempur. Danke. Di tempat lain, Winter dan beberapa tentara Jerman diperintahkan untuk mengeksekusi mati para partisan yang diduga sudah melakukan aksi pengeboman di sumur sebelumnya. Sementara di kereta yang sedang menuju kamp Auschwitz, Victor dan Alina terus berusaha melubangi lantai kereta. Di waktu yang sama, Greta sudah sampai di markas Kompi dan bernyanyi menghibur para tentara Jerman yang akan bertempur. Setelah acara selesai, Greta kembali ke kamar tempatnya menginap. Dan ternyata Wilhelm, Charlotte, dan Winter sudah ada di kamar tersebut. Mereka tidak mengira kalau artis tanah air yang akan menghibur tentara Jerman adalah Greta. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Greta beride merayakan momen pertemuan itu dengan sebuah pesta kecil. Tapi tidak lama kemudian Greta dipanggil komandan resimen untuk menghadiri pesta makan malam pribadi. Setelah Greta pergi, Wilhelm juga malah ingin pergi. Merasa kehadirannya tidak berharga di mata Wilhelm, Charlotte juga memutuskan pergi.
Sementara di kereta, Victor dan Alina berhasil melubangi lantai kereta. Tanpa ragu, Alina dan Victor langsung kabur dari kereta tersebut. Pertempuran kurs tinggal beberapa jam lagi. Ketika Wilhelm dan Winter sedang berjaga di sekitar markas, tidak lama kemudian terdengar suara serangan musuh. Semua tentara Jerman langsung bergegas bersiaga di posisi masing-masing. Pagi harinya, Alina membangunkan Victor yang pingsan. Mereka berada di Gliwice, Polandia yang hanya berjarak 50 km dari kamp Auschwitz Jerman. Dengan kondisi yang terluka, Victor dan Alina pun berusaha menjauh dari jalur kereta. Sementara di parit pertahanan, Wilhelm memerintahkan pasukannya untuk bersiap melakukan penyerbuan ke pertahanan tentara Soviet. Setelah semua sudah siap, peluit tanda penyerbuan pun dibunyikan. Di tengah hutan, Victor dan Alina memutuskan berpisah dan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Tapi baru beberapa langkah, mereka bertemu dengan beberapa tentara Jerman yang sedang berpatroli. Tentara Jerman langsung menembaki mereka. Untungnya mereka berhasil lolos dan selamat. 7 Juli tahun 1943, pertempuran tank terbesar dalam sejarah telah berkobar selama 3 hari. Lebih dari 7.000 kendaraan tempur saling berhadapan. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 hari dan jumlah korban jiwa sangat banyak. Di Kurchatau yang hanya berjarak 46 km dari Kurs, Wilhelm diperintahkan untuk merebut sekaligus mempertahankan sebuah bangunan telegraf milik Uni Soviet. Kemudian Wilhelm mengatur strategi untuk pasukannya dan memeriksa semua perlengkapan. Setelah semua siap, mereka segera bergerak menuju target. Ketika mereka semakin dekat dengan bangunan telegraf, mereka ditembaki oleh tentara Soviet yang sudah menunggu mereka. Karena serangan tentara Soviet sangat brutal, Wilhelm memutuskan membawa pasukannya untuk mundur. Setelah berhasil mundur, Wilhelm mendapat pesan dari atasannya Kapten Vigel. Vigel mengatakan kalau Soviet sedang melancarkan serangan ke Orel dan Sekutu Barat sudah mendarat di Sisilia. Itu artinya dua front sudah terbuka. Wilhelm dan pasukannya sudah dipastikan tidak akan mendapatkan bala bantuan dari manapun. Karena pasukan dari divisi lain sedang bertempur di front barat, sedangkan angkatan udara sudah kehabisan bahan bakar untuk memberikan dukungan udara. Mendengar itu, Wilhelm pun frustasi dan putus asa. Keesokan harinya, pertempuran merebut bangunan telegraf kembali terjadi. Tapi di pertempuran kali ini, Wilhelm terkena serangan. Melihat kakaknya terbaring tidak berdaya, Winter mengamuk dan maju menyerang. Hingga akhirnya Winter dan satu temannya berhasil masuk ke sebuah gedung. Tapi di tempat itu, Winter hanya melihat beberapa mayat tentara Soviet. Di sisi lain, Wilhelm ternyata masih hidup. Wilhelm berusaha berdiri dan pergi menjauh dari tempat tersebut. Sementara Winter dan temannya yang bernama Martin masih berada di dalam gedung. Mereka akan pergi dari gedung tersebut saat malam hari agar tidak terlihat oleh penembak jitu Soviet. Di tempat lain, Wilhelm menemukan tank yang sudah hancur dan memutuskan bersembunyi di dalamnya. Malam harinya, ketika Winter dan Martin akan pergi dari gedung tersebut, penembak jitu Soviet berhasil menembak Martin. Ketika mengambil doktek Martin, Winter mendengar suara langkah kaki tentara Soviet mulai mendekat. Ketika tentara Soviet masuk ke gedung di mana Winter bersembunyi, mereka tidak menemukan Winter di sana. Winter sudah berhasil keluar dan memakai seragam tentara Soviet dari mayat tentara Soviet yang ada di gedung. Winter terus berjalan menuju markas Jerman, tapi dalam perjalanan tentara Jerman menembaknya tepat di jantungnya karena Winter memakai seragam tentara Soviet saat itu. Ketika para tentara Jerman melihatnya, mereka terkejut kalau yang mereka tembak adalah Winter. Winter pun segera dibawa ke tim medis. Di rumah sakit, Charlotte terkejut melihat Winter sudah terbaring tidak berdaya. Charlotte memohon ke dokter untuk menangani Winter lebih dulu. Tapi dokter menolak karena menurutnya Winter sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Charlotte pun memaksa si dokter dan berkata kalau tentara Jerman itu adalah teman dekatnya. Karena kasihan, dokter pun bersedia menangani Winter. Setelah tertidur di dalam tank, Wilhelm masuk ke sebuah rumah kosong. Sementara di rumah sakit, dokter berhasil menyelamatkan Winter dari masa kritis. Ketika Charlotte sedang menemani Winter, Winter berkata kepada Charlotte kalau Wilhelm sudah tewas. Hari demi hari berlalu, Wilhelm menjalani kehidupannya di rumah kosong tersebut dan kondisinya mulai membaik. Di rumah sakit, setelah beberapa hari mendapat perawatan, kondisi Winter akhirnya membaik.
Winter diberikan cuti pulang untuk penyembuhan lukanya. Greta juga datang ke rumah sakit untuk ikut bersama truk militer yang akan membawa mereka kembali ke Berlin, karena pilot yang akan mengantar Greta ke Berlin sudah meninggalkannya. Setelah itu, Charlotte mendatangi si dokter dan tiba-tiba mencium si dokter. Ketika Winter sampai di kediamannya, ibunya langsung memeluknya tapi tidak dengan ayahnya, karena si ayah lebih menyayangi Wilhelm daripada Winter. Greta yang baru saja sampai di barnya langsung digoda dan disuruh bernyanyi oleh beberapa tentara Jerman yang ada di sana. Merasa kesal, Greta berkata ke para tentara Jerman itu kalau Jerman sudah kalah berperang. Seketika para tentara Jerman itu langsung terdiam. Setelah itu Greta menghubungi perwira John dan yang mengangkat teleponnya adalah istri perwira John. Sementara dalam pelarian dari tentara Jerman, Victor dan Alina tertangkap oleh sekelompok partisan. Di Berlin, Winter yang masa cutinya sudah habis harus kembali ke medan pertempuran. Winter berjanji dengan ibunya akan kembali pulang dengan selamat. Wilhelm yang sedang membersihkan ikan hasil tangkapannya berhasil ditemukan oleh dua tentara Jerman. Sudah hampir 1 bulan Wilhelm tinggal di rumah kosong tersebut. Dua tentara Jerman itu tahu kalau Wilhelm juga tentara Jerman. Mereka pun membawa Wilhelm ke markas untuk disidang karena Wilhelm dianggap sudah melupakan tugasnya. Greta ditangkap karena dianggap sudah meragukan kejayaan mutlak bangsa Jerman dan dibawa ke ruangan perwira John. Di tempat lain, Victor dan Alina diinterogasi oleh pemimpin partisan. Alina saat itu dipercaya sebagai warga asli Polandia karena Alina berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pemimpin kelompok partisan tersebut. Sementara para partisan mengetahui kalau Victor adalah seorang Yahudi. Para partisan pun membawa Victor ke sebuah tempat. Sementara di ruangannya, perwira John yang sudah kesal dengan Greta karena Greta sudah berani mengusik rumah tangganya, mengancam akan memenjarakan Greta karena Greta sudah menyebar propaganda dan meremehkan Jerman. Tapi Greta menjawab kalau John memenjarakannya, maka sama saja dia akan memenjarakan anaknya sendiri. Karena ternyata Greta sudah hamil anak dari John. Tapi tidak diduga John malah memukul perut Greta. Pengadilan militer memutuskan mencabut kewarganegaraan Wilhelm dan menjatuhi hukuman mati untuk Wilhelm. Atasannya sudah berusaha membela Wilhelm di pengadilan militer tapi usahanya sia-sia. Wilhelm akan menjalani hukuman mati sedangkan Winter akan kembali ke medan pertempuran. Victor diikat di sebuah pohon oleh para partisan Polandia dengan tulisan "Aku pendukung Jerman" menggantung di lehernya. Sementara Greta sekarat dan terbaring tidak berdaya setelah dipukul oleh perwira John. Charlotte yang mengira Wilhelm sudah tewas menjalin hubungan dengan si dokter karena putus asa. Setelah sadar dari pingsannya, Greta dibawa ke penjara. Di sebuah hutan, dua tentara Jerman yang sedang melintas melihat Victor yang terikat di pohon. Kemudian mereka menghampiri Victor. Setelah mereka tahu kalau Victor adalah warga Jerman, mereka langsung menolongnya. Tapi ternyata dari kejauhan, Alina dan para partisan sedang mengintai mereka. Victor hanya dijadikan umpan untuk menjebak dua tentara Jerman tersebut agar para partisan bisa mengambil seragam dan senjata mereka. Strzelaj! Strzelaj! Wilhelm dibawa menemui atasannya dan diberitahu kalau hukumannya sudah dirubah. Wilhelm akan ditugaskan di unit 500 Bewahrung Batalion, unit khusus bagi tentara Jerman yang dianggap sudah berkhianat. Juni tahun 1944, pasukan sekutu sudah mendarat di Normandia. Sementara Roma sudah jatuh dan pasukan Jerman sudah mundur dari Tuscany. Jerman semakin terdesak dan semakin dekat dengan kekalahan. Di markas Wehrmacht di Jamos, Polandia, Winter diperintahkan oleh atasannya menjadi supir Kolonel Hammer yang akan memimpin operasi penyerbuan melawan partisan besok harinya. Kolonel Hammer adalah perwira yang sudah menembak mati anak kecil di hadapan Winter sebelumnya. Keesokan harinya, Winter, Kolonel Hammer, dan beberapa tentara Jerman berangkat melakukan penyerbuan ke markas partisan. Sementara Victor dan pemimpin partisan bernama Carlos yang sudah mengetahui informasi kalau tentara Jerman akan melakukan penyerbuan, sudah bersiap menyamar menjadi tentara Jerman dan menghadang mereka. Tidak lama kemudian, tentara Jerman pun melintas.
Victor menginfokan ke mereka kalau para partisan sudah merusak jembatan yang akan mereka lalui. Victor mengarahkan mereka untuk lewat jalur lain, tapi Victor terkejut ketika melihat Winter juga melintas. Tidak lama setelah itu, para tentara Jerman pun langsung disergap oleh para partisan yang sudah menunggu mereka di jalur tersebut. Para partisan berhasil menghabisi beberapa tentara Jerman, tapi Winter dan Kolonel Hammer berhasil selamat karena Victor sengaja membiarkan mereka lolos. Ketika Winter dan Kolonel Hammer bersembunyi, mereka sempat berbincang. Hammer berkata kalau dia mengenal wajah Winter dan tahu kalau Winter adalah adiknya Wilhelm. Winter berkata kalau Wilhelm kakaknya sudah tewas, tapi Hammer menjawab kalau Wilhelm belum tewas dan kini Wilhelm ditugaskan di unit 500 Bewahrung Batalion karena Wilhelm sudah dianggap berkhianat. Mendengar kabar itu, Winter hanya terdiam. Sande? Tidak lama setelah gagal melakukan penyerbuan ke markas partisan, tentara Jerman berhasil mendekati markas partisan dan kembali mengatur strategi. Setelah semua siap, tentara Jerman pun langsung menyergap markas partisan. Setelah itu, seluruh partisan mereka kumpulkan termasuk Victor dan Alina. Beberapa partisan yang melakukan aksi perlawanan ketika disergap akan dieksekusi mati. Sebagai contoh, untuk partisan lain agar tidak melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman, Winter diperintahkan Kolonel Hammer untuk menjadi eksekutor. Di rumah sakit, Carlot yang sedang bertugas dengan rekannya kedatangan unit 500 Bewahrung Batalion. Dan saat itu Carlot terdiam ketika melihat Wilhelm juga ada di sana. Melihat Carlot, Wilhelm langsung menghampiri Carlot. Tapi Carlot malah menangis sedih karena dia tidak menyangka kalau Wilhelm masih hidup. Alasan Carlot menjalin hubungan dengan sang dokter karena dia sudah putus asa mendengar kabar kematian Wilhelm dari Winter. Juli tahun 1944, Jerman mundur sampai ke Berlin karena mereka terus mengalami kekalahan di medan pertempuran. Sekitar 500.000 tentara Jerman tewas dan pasukan Soviet terus bergerak maju sampai ke Vistula. Warsaw sebentar lagi juga akan jatuh ke tangan pasukan Soviet. Jerman bagaikan hewan ternak yang digiring ke tempat penjagalan. Di markas partisan, Alina menginfokan keamanan penjagaan depot amunisi tentara Jerman kepada partisan lainnya. Mereka berencana menyerang depot amunisi tersebut, tapi Carlos, pemimpin partisan, mengurungkan niatnya setelah mendengar informasi ketatnya penjagaan di depot amunisi dari Alina. Mereka memutuskan akan menyerang kereta militer Jerman yang akan mengangkut makanan dan amunisi. Di penjara, para petugas menjemput teman satu ruangan tahanan Greta untuk dieksekusi mati. Melihat itu, Greta merasa putus asa dan hanya bisa menangis. Karena itu artinya dia juga akan bernasib sama seperti tahanan tersebut. Keesokan harinya, para partisan bersembunyi dan bersiap di dekat rel kereta. Tidak lama kemudian, kereta militer Jerman yang akan mereka sergap akhirnya tiba. Ketika kereta berhenti, mereka langsung menyerang kereta tersebut. Stop! Para partisan berhasil membunuh semua tentara Jerman yang ada di kereta tersebut. Setelah itu, mereka membawa semua persenjataan dan persediaan yang ada di kereta. Tapi ternyata kereta itu juga membawa tahanan beberapa orang Yahudi. Victor meminta para partisan untuk melepaskan para Yahudi tersebut. Tapi mereka menolak karena mereka menganggap kalau orang-orang Yahudi sama buruknya dengan Soviet dan komunis. Ketika para partisan akan pergi meninggalkan kereta, mereka melihat Victor melepaskan orang-orang Yahudi tersebut. Di markas Wehrmacht Polandia, Winter melaporkan banyaknya kegiatan penyerangan partisan di hari itu. Kolonel Hammer mengatakan kalau mereka akan melakukan serangan balasan besok harinya, dan Winter ditunjuk untuk memimpin serangan tersebut. Sementara di markas partisan, Carlos meminta Victor untuk ikut dengannya. Carlos membawa Victor ke tempat yang sepi. Carlos menyadari kalau Victor adalah orang Jerman sekaligus orang Yahudi. Victor hanya bisa pasrah karena dirinya akan dieksekusi mati oleh Carlos. Tapi tidak diduga Carlos membiarkan Victor untuk pergi. Du warst ein guter Kamerad. Dass du ihn überlebst. Dalam perjalanan, Victor melihat para tentara Jerman sedang bergerak menuju markas partisan. Melihat itu, Victor bergegas kembali ke markas partisan untuk membantu para partisan. Tapi di tengah jalan, Victor melihat beberapa partisan sudah tewas.
Ketika Victor mengambil senjata yang tergeletak, tiba-tiba satu tentara Jerman menodongkan senjatanya. Dan ternyata tentara tersebut adalah Winter. Winter menyuruh Victor segera pergi selagi masih bisa. Tapi tidak lama kemudian, Kolonel Hammer datang dan menodongkan senjatanya ke Victor. Winter langsung menembak Kolonel Hammer. Februari tahun 1945, tentara Soviet sudah menembus Sungai Oder. Posisi mereka hanya 100 km saja dari Berlin, dan Jerman sudah diambang kehancuran. Di Rasibos, Polandia, front depan Jerman yang berjarak 500 km dari Berlin, Wilhelm dan beberapa rekannya diperintahkan untuk memasang ranjau. Dan saat itu, tentara Soviet tiba-tiba menyerang mereka. Untungnya, Wilhelm berhasil lolos dari serangan tersebut. Sementara di rumah sakit, Charlotte, dokter, dan beberapa perawat yang sedang melakukan operasi mendapat kabar kalau pasukan Soviet sudah menembus front depan. Mereka diperintahkan untuk segera mundur. Dokter pun langsung memerintahkan para perawat untuk melakukan evakuasi. Saat evakuasi, Charlotte panik mencari rekan medisnya yang berasal dari Uni Soviet. Karena terlalu lama mencari rekannya, Charlotte pun ditinggalkan di rumah sakit. Charlotte bertemu dengan rekannya di lantai atas, tapi tidak lama kemudian tentara Soviet datang dan menembaki tentara Jerman yang tidak bisa dievakuasi. Rekan Charlotte dibawa oleh tentara Soviet sementara Charlotte dikurung di dalam ruangan. Di hutan, Wilhelm yang sangat membenci pemimpin unitnya yang kejam dan selalu bertindak seenaknya memutuskan membunuh pemimpinnya. Setelah berhasil membunuh pemimpinnya, Wilhelm dan satu rekannya pergi meninggalkan unitnya. Malam harinya di rumah sakit, dari lubang jendela ruangan, Charlotte melihat rekannya dieksekusi mati karena dianggap sudah berkhianat. Keesokan harinya, satu tentara wanita dari Soviet bernama Lilia menemui Charlotte dan mengatakan kalau Charlotte akan dipekerjakan sebagai tenaga medis untuk membantu para perawat Uni Soviet demi membangun Jerman yang lebih baik. Karena Uni Soviet sudah dipastikan akan memenangkan pertempuran. Ternyata Lilia sudah mengenal Charlotte sebelumnya. Lilia pernah bekerja dengan Charlotte sebagai perawat ketika Jerman masih berkuasa di beberapa wilayah Uni Soviet. Sementara di penjara Berlin, para petugas menjemput Greta yang akan dieksekusi mati. Greta dihukum mati karena sudah menyebarkan berita kekalahan Jerman sebelumnya. Wilhelm dan rekannya yang sudah meninggalkan unitnya akhirnya sampai di Kłodzko, Polandia. Mereka berdua pun berpisah di tempat itu karena ternyata tempat itu adalah kampung halaman rekan Wilhelm. Victor yang berhasil selamat akhirnya kembali ke rumahnya di Berlin. Tapi Victor melihat kalau rumahnya sudah dihuni oleh orang baru. Penghuni rumah itu berkata kepada Victor kalau orang Yahudi penghuni sebelumnya sudah dieksekusi mati oleh tentara Jerman. Di hutan Bohemia 3 hari sebelum Jerman menyerah, Winter dan pasukannya bertemu dengan tentara Soviet yang sedang berpatroli. Mereka diminta untuk menyerah karena Jerman sudah dipastikan akan kalah. Tapi rekan-rekan Winter tidak mau menyerah. Winter meminta ke satu rekannya untuk mengirimkan foto dirinya bersama 4 sahabatnya ke alamat yang sudah dia tulis di belakang foto tersebut. Setelah itu Winter maju seorang diri. Winter mengorbankan dirinya menjadi contoh agar rekan-rekannya mau menyerah dan selamat. Sementara di Berlin, Victor berusaha mencari keberadaan Greta di kantor kepolisian militer Jerman. Dan di tempat itu, Victor bertemu dengan perwira John. Saat itu, John sudah bekerja di kantor kepolisian militer. Victor menanyakan di mana keberadaan Greta kepada John. John pun menjawab kalau Greta sudah dieksekusi mati di penjara karena sudah menyebarkan propaganda dan dianggap meremehkan kekuatan Jerman. Setelah itu, Victor mendatangi bar tempat di mana dia dan keempat sahabatnya mengadakan pesta sebelum perang. Tidak lama kemudian, Wilhelm juga datang ke bar tersebut. Tidak lama setelah Wilhelm datang, Charlotte juga datang ke bar itu. Hanya mereka bertiga yang kembali tanpa Winter dan Greta. Mereka pun menepati janji mereka dulu berkumpul kembali setelah perang berakhir dan berpesta di tempat yang sama. Auf Rettung, Greta.
Gimana filmnya masih sangat seru dan menyentuh hati sekali kan? Ternyata film ini diangkat dari kisah nyata, masih diambil dari cerita kelima orang yang bersahabat itu. Saya baru tahu pas udah nonton habis ceritanya. Yowes lah, sekian dulu masih. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.